Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah rahmat yang diberikan kepada kita harus banyak mengucapkan bersyukur. Tanpa kita syukuri, kemungkinan semuanya habis seperti angin, lewat seperti air. Inilah kita ini sebagai hamba Allah, banyak besar apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Alhamdulillah, saya telah bertemu dengan sahabat lama saya yang sahabat selama ini. Kami ini bertarung mati-matian, bertempur. Dia ingin memperjuangkan di Gunung Setan, di Gunung Petir. Saya ingin menjuangkan bersama Bang Rey untuk menegakkan satu keadilan. Inilah beliau, sosok Prabu. Sang Prabu ini sekarang alhamdulillah dengan ada satu hidayah diarahkan oleh Bang Rey Lampung. Beliau ini sekarang ini bertobat. Nah, dengan tujuan beliau tobat ini saya belum tahu apakah benar dia tobat karena ada iming-iming atau di belakang itu ada sesuatu yang diharapkan oleh Prabu ini. Jadi sahabat saya ini Prabu ini, kemungkinan kita ini seperti saya banyak dosa, mengancam, menyaci, memaki. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, kehilapan saya selama kita saling bertempur. Jadi saya menanyakan sesuatu, apakah benar sahabat saya Prabu ini ingin bertobat ya Allah, atau ada sesuatu yang ingin kalian rahasiakan di balik semua tobat? Alhamdulillah. Prabu sekarang memang tobat, benar-benar tobat, saudara. Saya tobat nasuha, bukan hanya tobat-tobat. Jadi waktu apa tuh Prabu mempertahankan setan merah di Gunung Petir itu, apa di balik semua itu kok bisa sampai nyawa taruhannya, jiwa raga sampai kita taruhkan tuh, ada apa sebenarnya di Gunung Petir itu? Sebenarnya di Gunung Petir itu banyak kenangan, banyak sekali kenangan, dan di sana itu banyak juga ya seperti spiritual yang lain-lain itu ya, memang banyak di sana. Cuma mereka ini sudah apa ya, sudah dirasuki oleh iblis semua mereka itu yang di sana ya. Jadi ya, emang kita itu semalam malam tiap malam itu hanya berteman dengan barang-barang gaib berarti ya. Betul itu, saudara, betul ya. Inilah para sahabat ya, jangan sampai kita dikendalikan sesuatu yang bukan seperti manusia ya, benda apapun. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Apabila kita dikendalikan sesuatu, aku yakin semuanya akan hancur. Karena sesuatu yang tidak kita lihat dari pandang mata kita, cuma insting kita aja. Kita seolah-olah dibikin seperti apa? Seperti budaknya. Apabila kita bergerak, apabila kita haus, apabila kita ingin memakankan korban dengan suara, dengan panggilan, inilah Betul yang kita takutin ini. Karena beliau ini, sang Prabu ini, dia ini penguasa Gunung Petir. Jadi maka saya tanya, ini di balik mereka ini sebenarnya mereka ini bersahabat dengan siapa di atas itu? Ada siapa? Apa pekerjaannya sehari-hari? Kok sampai mempertaruhkan nyawa di atas Gunung Petir ini? karena tadinya ini ya, saudara, saya di Gunung Petir itu kan saya punya guru tadinya. Guru saya setan apa? Setan merah itu. Iya, setan merah itu. Jadi berhubung saya memang taat kepada guru, nah, itulah yang saya perjuangkan di Gunung Petir. Ya. Jadi saking taatnya, Saking apa taatnya saya dengan perintah setan merah dijalankan? saya jalankan. Sampai mau ngabisin Bang Rey Lampung waktu itu kan ya. Betul sekali. Jadi kalau sampai kamu tuh ingin habis seperti Bang Rey Lampung itu, apa dapat dari hadiah dari setan merah dulu itu? Tidak ada apa-apa sebenarnya dari setan merah. Dia cuma memberikan ilmu terus terhadap Prabu. Ya. Itulah. Jadi ilmu Prabu ini memang udah terlalu banyak. Iya. Nah, saya pikir dengan saya cerna ya, itu malah lebih menyesatkan saya. Menyesatkan. Iya, Sering ada
apa tuh panggilan panggilan ya. Panggilan itu pun Allah. seketika, Prabu, kau kesini. Saya harus segera datang itu. Ya itulah. Tapi setelah menjalani dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan telah belajar bersama Bangre Lampung, apa yang didapatkan dirasa di jiwa badan raganya? Saya semenjak saya bertobat dan ditobatkan oleh Bang Ray Lampung, itu sebelum saya bertobat saya diminumkan madu dulu. Madu dulu. Iya, Wah, berarti madu yang kuning ini. iya madu kuning ini. Wah. Nah, setelah saya minum madu ini, Ah, saudaraku, ya, waduh, badan saya enak sekali, enteng. Iya. subhanallah. Para sahabat ya, Iya. luar biasa. Beliau ini ya, bujang hitam minum madu kuning bisa bicara. Beliau minum madu ini, jadi apa yang ada di badan dia ini yang dikatakan nempel lah ya, makhluk-makhluk gaib itu yang mengikuti dia nih, musnah hancur dengan magdu sakti. Betul. Inilah. Betul. Jadi para sahabat ya, apabila Anda ingin berkenan mengikuti membernya Bangre Lampung ya, dengan melewati Ki Jagabaya ya, jangan segan-segan. Di situ ada nomor WhatsApp-nya Ki Jagabaya 0882 1303 9709. Itu WhatsApp-nya. Cuma 300.000 Anda telah memasuk membernya Bangre Lampung. Betul. Kalau dulu ini cuma 500.000, sangat susah kalian ingin mendapatkannya. Ini sekarang dibuka peluang ini yang murah-murah dengan gampang sekali melalui Sepertual Bangre Lampung. Anda telah mendapatkan 2 botol madu, 1 minyak mati keraton, cuma Oh, ini 300.000. minyaknya ini. Iya, itu minyaknya. Ini benar-benar minyak ini. Ya. Segala macam istilahnya kejahatan atau apa atau setan iblis tuh bisa luntur kena ini. Luntur ya. Iya. Cuman kita Iya. dibaca, Dioleskan saja. dioleskan, Iya. bisa lari semua. Iya. Apalagi namanya kita ini cuma tempelan, ilmu Betul. tempelan gitu Betul. kan ya. Betul. Cuman kita baca bismillah aja bisa lari. Bisa lari semua. Makanya saya waktu ke Gunung Putih itu saya nggak lupa bawa minyak ini. Oh, Ini iya saya bawa saudaraku, ini. iya. Luar biasa. Ini para sahabat ya, kita ini menggali kenangan dari ya Sang Prabu yang penguasa Gunung Putih ini ya. Karena saya ini kangen sekali. Kenapa di balik belakang ini mereka ini tobat ya? Saya ingin tahu tujuan Prabu ini tobatnya apa sebenarnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Inilah satu momen yang sangat luar biasa. Jadi begini Sang Prabu. Iya. Jadi yang kamu dapat dengan nilai yang kamu lihat bahwa kamu sadar dan tobat ini apa yang kamu lihat di cermin matamu? Sebenarnya begini, Nah. Ki Jagabaya, saudaraku ya. Saya bertobat karena saya bertobat sendiri, bukan istilahnya karena istilahnya diajak siapapun tidak ya. Iya, iya. Karena Allah saya bertobat Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang ya. dari hati benar dari ya. hati sanubari saya sendiri. Sekalipun Ki Jagabaya atau Bang Ray Lampung tidak percaya atau subscriber tidak percaya ya, saya tetap bertobat saya dengan Allah. Allah Allah. Ya. Inilah persahabat ya. Berarti di balik tobatnya beliau ini memang bukan ada tujuan, bukan. Memang dari hatinya mungkinan beliau ini sudah sangatlah berat telinganya diikutin barang-barang dedemit ini kan. Mendengar suara azan dia sakit kemungkinan. Inilah kita ini hanya bersyukur. Atas syukur inilah doa-doanya para skeber-skeber yang selalu mengikuti perjalanannya Bangre Lampung dengan sepertualnya seperti Ki Jagabaya ya. Ya. Seperti siapa banyak sekali sahabat-sahabat Ki Jagabaya ini ya. Itu doa kalian dah. Ini satu antara kalian ini ada yang dijabah oleh Allah. Artinya beliau ini sadar dan tobat. Luar Amin, biasa. amin ya Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan ada satu yang belum saya bisa saya tanyakan kepada Bang Prabu. Apa itu Ki Jagabaya? Karena kenapa saya akan sulit menobatkan si bujang hitam ini, selalu ingin membalas dendam karena dia merasa sakit hati seperti yang setan merah telah tobat, Prabu tobat, Jaslah Surat tobat, Pusat Dragon tewas. Jadi bujang hitam ini sangat sulit untuk diarahkan dengan kesadaran dirinya.
Kira-kira apa yang bisa saya dapat dari bocoran dari Prabu ini? Siapa tahu saya nanti akan ketemu sama Bujang Hitam, akan saya arahkan dalam kebaikan. Oh ya, 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 ya. Kalau begitu bocoran dari saya, Iya. saya yang sering dengan saya, ya, Nah, itu Bujang Hitam juga. Nah, jadi begini, Ki Jagabaya. Sebenarnya kalau bisa, ya, Ki Jagabaya itu jangan sampai istilahnya kecolongan ya, masalah istilahnya gitu jangan ya. Cuma ini aja, madu ini. dengan kita Ya, kasih tapi, madu iya. ini ya. Tapi sebelum dia bertobat, Ah, minumkan dulu, dia bisa bertobat. Saya begitu. oh Iya. subhanallah. Iya. Ini satu tip ya. Iya. Satu tip. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, nanti kita arahkan Bujang Hitam, Jarwo ya. Kalau kita ketemu teman botol, kita kasih madu ini supaya dia sadar, semua luntur semua ilmu-ilmu setan. Betul itu betul. Iya. Ini luar biasa. Ini saya dapat satu ilmu dari Sang Prabu kita ini ya, dapat bocoran satu titik kelemahan mereka ini. Ini saya ini tadi sangat susah. Gimana caranya sebenarnya untuk mengajak Bujang Hitam ini seperti Anton Botol ya, Jarwo ini mengarahkan jalan kebaikan. Iya, iya. Karena mereka ini masih emosi, masih dendam. Dendamnya ini karena tidak senangnya Prabu tobat, tiangnya setan merah tobat, Pucuk Dragon tewas, Tewas. Jakasura nggak tahu kemana, Iya, nggak tewas tahu apa kemana dianya. Iya. Nah inilah dendamnya si Bujang Hitam ini, luar biasa. Jadi saya sangat terima kasih banyak ini. Sama-sama, Iya. sama-sama ya, sama-sama. Berarti beliau ini dengan diminumkan madu ini langsung surat tenang ya jiwanya. Jiwa saya tenang, pikiran saya tenang, dan saya langsung saya bisa ibadah. Allah Iya. Akbar, Allah. Saya sholat 5 waktu, ya. Allah Akbar. Belajar ngaji saya. Allah ya. Tapi satu hidayah yang sangat luar biasa berarti ya. Betul, Jadi, betul. kalau sekarang ini ya merasa adem dan tenang, kira-kira kedepannya apa motivasinya Prabu ini? Kalau saya ini, saudaraku, ya, walaupun saya hidup susah, Ah, ya, walaupun saya serba kekurangan, ya, saya nggak mungkin lagi, ya, tidak mungkin lagi saya berbuat yang merugikan orang-orang, ya, merugikan istilahnya masyarakat, apapun saya tidak mungkin lagi. biasanya kan gini orang-orang Gunung Putih itu ketika lewat kampungan lihat orangnya berduit, rumah mewah, ada segala macam, tiba-tiba malamnya beroperasi. Iya, dahulu saya memang begitu, dan anak buahku pun saya perintahkan begitu dahulu, ya. Tapi sekarang semenjak saya tobat begini, lebih baik saya kelaparan daripada saya melakukan itu. ya. Jadi kalau misalnya, karena saya ini kan tidak bisa menjajakan hati seseorang, karena hati itu sangat dalam, masih bisa kita melihat dasar laut daripada hati seseorang. Betul. Ketika Sang Prabu, apakah benar atau tidaknya, ketika punya hati ingin berbalik ke jalan yang tidak benar, sebenarnya ada tidak hati Sang Prabu itu, daripada saya tobat begini hidup sengsara, lebih baik saya brutal lagi. Bagaimana itu? Kalau dari hati sanubari saya sendiri, Ah. saya itu tidak ada yang punya niat untuk kembali lagi ke jalan yang salah. Walaupun hidup susah itu Walaupun hidup saya susah, saya sampai macul, nanam Allah. singkong saya. ya? Allah Akbar. Alhamdulillah Sang Prabu ya, saya juga sangat bahagia sekali bisa ketemu beliau ini dengan kejujuran, dengan kesadaran, dengan tobat nasuha beliau. Mudah-mudahan beliau ini menjadi satu panutan untuk yang lainnya ya. Iya, iya, iya. Ini saya ucapkan ya kepada si Bujang Hitam ya, kepada Anton Botol, kepada Sampo Jarwo itu, ini satu contoh ini, bahwa tidak ada satu kekuatan selain kita bertobatlah ke jalan yang benar. Ini satu contoh bagi preman-preman, sadarlah kalian, ini contoh. Siapa lagi yang akan kalian ikuti selain kebaikan? Lihat, Iya. jadi begini Prabu, yang saya bingungkan itu kan, waktu ketika setan merah itu sudah habis tewas, bisa bangkit lagi. Sebenarnya yang diharapkan setan merah itu kebangkitan apa? Karena anaknya Cuk Dragon itu meninggal, dia bertobat, atau memang ada sesuatu kekuatan di balik semua itu? Sebenarnya setan merah itu, dia sampai dia mau bertobat, ya, itu karena dia sudah tidak
ada apa ya, tidak ada ini lagi lah untuk ke Gunung Petir tuh, karena satu, anaknya sudah tewas. Iya, Iya, merasa Dragon. berarti merasa ilmunya sudah dikalahkan, jadi nggak ada kemampuan lagi dia untuk menghadapi Bang Rey. Bukan masalah tidak ada kemampuan untuk menghadapi Bang Rey. Dia memang sengaja untuk apa? Tobat. Ya, sengaja untuk tobat karena dia sudah tidak ada harapan lagi untuk di Gunung Petir. Karena anaknya sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Iya, itu. Iya. Pantasan saya. Dia juga begini nih, saudaraku. Nah. Ya. Setelah dia juga minum madu ini. Iya. Nah, dia akhirnya terbuka pikirannya. Oh, subhanallah, Iya. subhanallah. Ini Terbuka satu, pikirannya. satu yang sangat luar biasa. Dulu kan ceritanya ini rombongan anak buah antek-antek setan merah selalu dulu ingin mengambil madu ini. Betul. Itu atas perintah kami itu. Sampai ingin merapatlah malam siang ini harus dapat madu ini. Tapi alhamdulillah madu ini kan sangat dijaga oleh Bang Rey Lampung kan. Betul. Ya. Sebenarnya dulu itu kalau tujuan madu gudang ini dapat apa sebenarnya itu diapakan madu? Madu ini, Oh, ya. Ini mau kami pasarkan ke luar negeri. Iya. Itu tujuannya. Iya, tujuan pasarkan ke luar negeri. Karena di luar negeri dia sekalipun tidak terlalu ini, dia lancar untuk ke luar negeri. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Iya. Subhanallah. Banyak peminatnya ini madu. Saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka Prabu ini sampai sejauh itu tahu yang madu khasiatnya madu sakti ini sampai mancanegara itu. Sampai mereka ini ingin merampas ya. Gimana caranya membobol gudang madu ini. Betul ya. Luar biasa Pak ya. Iya. Subhanallah. Karena Prabu memang dari zaman ke zaman Prabu ini memang preman besar. Ya. Juragan tanah. Juragan tanah Iya. ya. Ya, saya tahu dulu ceritanya. Dari Prabu zaman ke zaman memang udah dia juragan sering mendatangkan tanah. pendekar-pendekar. Ya. Itu. Jadi alhamdulillah sekarang saya bertobat benar-benar karena Allah, saya bertobat nasuha. Luar biasa, Iya. luar biasa. Tapi memang tobat itu tidak ada satu motif yang lain, tidak ada ya. Tidak ada. Tidak Bukan motivasi. kita tobat mengharapkan sesuatu dari Bang Rey atau ada iming-iming atau ingin mengambil pusakanya, tidak ada itu kan Pak Prabu. Tidak ada istilahnya mau merampas pusaka atau mau membobol gudang lagi atau bagaimana, itu sudah tidak ada. Tidak ada di benak pikiran saya untuk begitu lagi. Tapi kalau tengah malam habis sholat, ini para sahabatnya kita harus tanya ini. Ya. Ini kalau sholat tengah malam ini berdoa sampai netes air mata, Pak Prabu. Apakah saya dengar-dengar dari kawan-kawan? Ya, betul. Saking atas perbuatan yang pernah dijalanin itu. Atas perbuatan saya, jadi saya banyak menyesal. Saya menyesal sama sekali. Itu sampai air mata saya bercucuran itu. Ya, karena saya menyesal. Saya telah banyak berdosa terhadap subscriber Bang Rey Lampung, ya. Subscribernya Jagabaya. Ji Jagabaya juga, ya. Nah, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya pada subscriber Bang Lampung dan Ki Jagabaya, ya. Ya para sahabat ya, mudah-mudahan ya dengan ada tujuan niat baik ya sahabat saya ini Prabu ini dia mengucapkan mohon maaf atas perilaku dia yang pengancaman yang ingin menghabisi, mungkinan dia hilaf, mungkinan dia belum sadar. Sekarang beliau ini telah mendapat satu hidayah. Inilah yang harus kita syukuri. Sebesar apa, sekecil apapun harus kita buka pintu maaf ini untuk beliau ya para sahabat ya. Kita terima saudara kita ini di sisi Ki Jagabaya dengan seputar-seputar Bang Rey Lampungnya, karena beliau ini tekad niat dia adalah tobat nasuha. Ini kita mengucap subhanallah ya, bersyukur karena doa Amin, kalian lah amin. semua ini. Siapa tahu satu saat nanti Anda akan berkenang bersama sahabat saya Prabu ini. Mudah-mudahan Prabu ini nanti kan kalau memang dia nggak ada pekerjaan nanti mungkin nanti kan akan diarahkan Bang Rey Lampung nanti. Betul itu Ya. Ki Jagabaya, betul. Karena mungkin Bang Rey Lampung kan dia bisa melihat. Ya. Melihat yang tadi biasanya megang uang karena nanti bisa diarahkan oleh Bang Rey Lampung, bisa Ya. nanti dipekerjakan, diarah ke sini. Karena apa ya? Cara pola beliau itu sangatlah cerdas. Ya. Melihat sesuatu yang orang lah berbuat jahat ketika